Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali di program rutin kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang melayani dengan sepenuh hati dengan mudah, nyaman dan islami. Saya tuh takut terpleset soalnya di titik ini, Vin, ya. Karena ada yang agak mirip-mirip dengan ini, gitu ya. Oke. Saya masih dengan Kevin yang setia bersama menemani Obsesi di Ramadan tahun ini, ya. Tetap sehat, Vin, ya. Ya, alhamdulillah tetap bersedia menemani saya, kan. Ya. Oke, nah, alhamdulillah. Nah, itu teman, jadi kita masih bersama dengan Dr. Rivia insya Allah pagi hari ini di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari yang sekali lagi didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Tema kita apa sih, Vin, kemarin, Vin? Belajar puasa untuk anak-anak, dan ini mungkin ada anak-anak berkebutuhan khusus juga yang akan kita bahas. Oke. Masih dengan Dr. Rivia Indrianti SPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini lancar perjalanan, Dok, sampai dengan studio Obsesi, Dok. Ya, Oke, alhamdulillah. Nah, itu ya. Kita sudah sampai titik mana ya, Vin, ya kemarin? Anak berkebutuhan khusus ya, Vin, ya. Coba saya teringat soalnya saat di rumah tadi pagi itu saya, aduh, kira-kira apa yang ingin saya tanyakan Dr. Rivia. Nah ini, Dok, saya tidak melihat angkanya apakah semakin besar atau tidak, tetapi bisa nggak sebagai sebagian dalam tanda petik ikhtiar lah, begitu ya, untuk meminimalisir kemungkinan anak berkebutuhan khusus. Maksudnya gini, apa sih pertanyaannya ya? Jadi deteksi untuk dini mungkin ya. Iya, deteksi dini supaya gitu ya. saat mungkin ibu hamil, supaya insya Allah di dalam tanda petik kita bagian dari ikhtiar ya, Dok. Bagian dari ikhtiar supaya anak kita sehat. Nah, Ya. itu. Ya memang terbentuknya anak sehat itu tidak saat dia lahir ya. Jadi anak itu perkembangan mulai dari dalam kandungan itu sudah mulai harus kita persiapkan dengan baik. Okay. Ya, jadi namanya anak maksudnya tahapan perkembangan otak itu tidak saat dia lahir terus baru otaknya terbentuk, tidak, tapi terbentuknya tuh mulai saat dia di kandungan. Jadi makanya ini penting bagi ibu-ibu hamil untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau dia tidak di awal-awal kehidupan kan itu ada prosesnya juga ya untuk sampai dia terbentuk sebagai anak ya. Mungkin mulai dari segumpal daging, habis itu terus ada nyawanya, habis itu di 3 bulan pertama itu akan dari satu sel akan tumbuh jadi banyak. Apabila di situ ada masalah, jadi misalnya kadang-kadang nggak ketahuan ini ibunya nggak hamil, dia minum apa yang terkena minum obat terlarang atau apa yang bisa menggugurkan kehamilan, ya sudah, anaknya berarti tidak bisa jadi bayi. Maksudnya bisa keguguran gitu maksudnya. Iya. Karena itu tahapnya begitu. Nanti di trimester kedua misalnya itu kan saat-saatnya terbentuknya organ-organ ya. Jadi baik itu organ otak, baik itu terbentuk organ jantung dan sebagainya. Misalnya saat itu kebetulan ibunya kena virus dan sebagainya. Misalnya virus TORCH dan sebagainya atau rubella dan sebagainya, kita kenal dengan TORCH itu yang bisa sampai masuk ke bayinya, mungkin masih bisa menyebabkan kecacatan misalnya ya. Misalnya ini sudah lewat ini 3 bulan pertama lewat, 6 bulan pertama lewat, sekarang yang 3 bulan terakhir itu waktu membesar-besarkan organ biar bisa jadi bayi. Misalnya tangannya yang dulu begini ini sudah bisa berhenti. Misalnya di fase ini ada masalah ya, namanya di perutnya ibu, misalnya ibunya sakit terus akhirnya tidak bisa lahir sampai di usia perkiraan normal, misalnya dia 7 bulan sudah harus dilahirkan dan sebagainya, itu mungkin perkembangan di kandungan pun tidak maksimal, sehingga bayinya juga bisa lahir tidak maksimal. Jadi tetap dianjurkan untuk ibu-ibu hamil untuk selalu menjaga kesehatannya, memeriksakan kesehatannya, karena mulai ibu hamil itu sudah di dalamnya ada anaknya yang
akan terus Iya. tumbuh dan berkembang. Kalau kita bicara tahapan priority itu ada nggak? Ada nggak ini dok? Katakanlah mungkin, oh ini bulan pertama, ini bulan kedua ini yang harus diperhati ini, atau bulan ketiga sudah itu bisa los. Nah, atau ya semua tahapan itu harus diperhatikan, atau Ya. gimana? Ya semua tahapan harus diperhatikan. Oh, gitu Khusus ya? untuk anak seperti yang didengung-dengungkan pemerintah juga ya. Ya untuk 2 tahun pertama itu tahun pembentukan otak ya. Jadi kita harapannya di 2 tahun pertama itu, 2 tahun pertama itu dihitung juga yang dari kandungan ya, jadi sampai usia 2 tahun yang di kandungannya itu sekitar 9 bulan ya, jadi 1000 hari kehidupan gitu, menyebutnya begitu. Itu masa pertumbuhan otak. Jadi harapannya kita harus memberikan terutama untuk perkembangan otak, karena perkembangan otak itu yang paling banter tumbuhnya memang saat di kandungan. Habis itu sekitar 90% lah itu di 2 tahun pertama itu. Habis itu jadi itu pondasinya otak itu di situ. Nah, setelah itu kita baru merangsang untuk mengembangkan lagi supaya dia lebih berkembang. Menjaga kehamilan itu seperti apa sih dok sebenarnya? Apakah mungkin asupan gizi ibu yang harus diperhatikan, atau ada hal yang lain, mungkin ada perilaku mungkin, atau mungkin olahraga ibu sewaktu hamil, atau seperti apa dok? Ya betul tadi. Jadi nutrisi itu harus diperhatikan ya. Kalau kita lihat-lihat di buku sudah ada panduannya. Jadi kalau untuk yang ibu hamil itu Penuhi makannya nutrisi ibu ya, nutrisi. harus Kalau dipenuhi. biasanya maamnya 3 kali boleh 4 kali karena memang untuk pertumbuhan otaknya harus mengkonsumsi beberapa suplemen zat besi, asam folat karena itu dipakai untuk perkembangan otaknya. Selain itu juga harus rutin, paling enggak dalam 3 bulan itu 1 kali ke periksa untuk lihat bagaimana pertumbuhan janinnya. Berat badannya kan bisa memperkirakan ya. Bisa ya, oke. Bisa diperkirakan. Terus menghindari misalnya mungkin yang ibu-ibu yang suka minum-minum itu di stop. Yang suka merokok mungkin kita kasih tahu jangan dulu karena dia juga sedang menghamil. Jadi perilaku itu yang bisa kita komunikasikan. Insya Allah itu bagian dari ikhtiar supaya putra putri kita sehat, ya Sehat, dok ya. ya. Oke. Kemarin ada yang tertunda, Bin? Atau yang ditanyakan, Bin? Ya, Bin. Gak apa-apa, Bin. Ya, kemarin kita sempat membicarakan tentang anak berkebutuhan khusus ya dok, atau anak ABK. Sebenarnya lingkungan keluarga atau dukungan seperti apa sih dok yang dibutuhkan oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini dok? Ya, jadi kita lihat tadi yang apa dulu kebutuhan khususnya gitu ya. Kalau kebutuhan khususnya fisik ya kita penuhi kekurangannya. Jadi misalnya tadi sebagai contoh misalnya ada yang tunanetra misalnya ya kita serumah mungkin pakai bahasa isyarat supaya kita tetap berkomunikasi dengan anak kita gitu. Dia juga bisa tahu dengan kita juga tahu dengan dia. Kalau mungkin yang yang kurang pinter misalnya ya, mungkin sebagai orang tua juga harus lebih mengamati dia minatnya bagaimana, minatnya anak bagaimana. Tidak semua anak yang pinter itu, yang sukses itu yang pinter matematika, gitu istilahnya begitu ya. Jadi mungkin anaknya tidak pinter matematika, udah kalau lihat matematika sudah mending pergilah. Misalnya ada juga yang begitu. Tapi ternyata dia suka masak misalnya ya. Jadi itu orang tua yang harus bisa mengamati dan mengembangkan mungkin dia bakatnya di mana. Bakatnya di musik mungkin bisa kita mendampingi mungkin les, ikut les atau dan sebagainya. Jadi tidak semua yang sukses itu yang pintar matematika Iya, lah. Gitu. ada potensi tersendiri yang Ya, bersembunyi dari ya, masing-masing itu anak kita ya. mungkin Dok? kita sebagai orang tua atau mungkin keluarganya ya yang harus melihat kondisinya dia apa. Atau mungkin yang dia memang kurang pintar menghafal dan sebagainya, mungkin ibunya akan lebih punya waktu, jadi setiap pulang sekolah diajari lagi. Karena banyak tuh yang keluar begitu, anak saya tuh nggak bisa ngapalin sama sekali. Ya, nanti akan lebih sering. Jadi kalau yang lain mungkin diajari bisa, mungkin kalau yang anaknya yang agak kurang ini, mungkin setiap mau tidur diajari doa bangun tidur, doa mau tidur, yang bolak-balik ya memang harus lebih ya. Jadi kita lihat dulu kekurangan
anak kita itu apa, nanti kita sebagai anggota keluarga mendukung untuk ini kan kekurangannya. Jadi mendukung dan mempersiapkan anak, goalnya adalah sebagaimana mereka bisa mandiri nantinya. Ya, dia bisa mandiri, tidak malu, jadi tetap kita seperti anak yang lain lah ya. Iya dok, kadang kan mohon maaf ya dok, ini orang tua atau keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus kan kadang kan mereka merasa apa ya dok ya, mungkin merasa minder atau apa, mungkin perlu juga dukungan untuk keluarga juga selain untuk anaknya ya dok ya. Iya, jadi mungkin tidak minder tak ya, mungkin kasihan juga sama anaknya, mungkin niatnya itu kasihan sama anaknya, tapi itu malah membuat anaknya tidak bisa keluar gitu. Jadi ya ini nanti mungkin orang-orang tua yang kebetulan mempunyai anak berkebutuhan khusus, jadi anak berkebutuhan khusus itu tidak diperlakukan yang tersendiri lah, itu anak seperti biasa. Nanti kekurangannya kita cukupi, dia juga anak seperti biasa, artinya dia juga pengen lihat keluar, juga ada kebutuhan, mungkin suka rekreasinya, mungkin ininya, kita penuhi kebutuhan seperti itu, kasih sayangnya, kebutuhan yang lain-lainnya itu tetap kita cukupkan gitu. Dokter, salah satu contoh anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan spektrum autisme. Sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan autisme dok? Ya, jadi autisme itu merupakan suatu kelainan perkembangan ya, dimana ditandai dengan dia itu sulit untuk berinteraksi. Jadi dia itu memang susah untuk berbicara, ya, komunikasi, bicara, terus berinteraksi dengan orang lain. Terus kalau kita menyebabnya seperti punya dunia sendiri. Jadi dia itu yaitu salah satu gangguan perkembangan itu tadi. Nah, autis itu seperti itu psikis atau fisiologis tuh? Iya, karena dia ada gangguan di otaknya. Oh. Dia ada gangguan di otaknya yang menyebabkan dia begitu. Bukan psikis ya ini ya? Bukan psikis ya. Bukan. Itu memang anaknya begitu, jadi setiap bayi pun begitu. Kalau psikis kan seiring usia kok jadi anaknya jadi murung, itu namanya depresi, jadi ini atau malah sebaliknya jadi ngomong terus, itu gila. Maksudnya itu kan psikis ya. Kalau ini bukan, ini memang kelainan perkembangan gitu kan. Saraf lah ya, saraf. Dan itu bisa diobati? Kalau untuk diobati tidak, tapi kita bisa memaksimalkan perkembangannya supaya dia bisa berkembang seperti anak-anak yang lain. Bisa berpotensi seperti anak-anak yang lain. Ya, supaya dia, jadi kita bisa nge-push supaya dia sama dengan anak yang lain. Oke. Tentunya kita harus mengetahuinya sejak awal supaya kita bisa mendeteksi dengan sejak awal. Gitu. Oke. Jeda dulu Ya. Iya, oke deh. Kita jeda dulu dok ya. Mohon maaf, kita jeda dulu sambil saya mengingatkan teman-teman semuanya, sekali lagi jangan lupa untuk segera menikmati sahur Anda pagi hari ini, dan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Semoga amalan ibadah puasa kita bisa bisa lancar dan selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan balik lagi selepas beberapa catatan berikut. Baik, kita lanjut lagi masih dengan Dr. Rivia pagi ini di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan masih ada juga dengan Kevin ya. Kita masih bersama dengan Dr. Rivia Indrayanti SPA, spesialis anak dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ayo Vin, kita mainkan lagi Vin. Iya dokter, tadi kita berbicara sedikit tentang autisme ya dok. Jadi penyebab autisme itu apa dok? Ya, kalau untuk penyebab pastinya belum jelas ya, sampai sekarang itu belum ada kejelasan, tapi memang disertai beberapa yang berhubungan itu misalnya genetik. Jadi kalau orang tuanya autis, kemungkinan besar anaknya autis itu ada. Kemungkinan anaknya autis bukan besar ya, karena yang sehat pun juga banyak. Itu terus misalnya pemaparan zat-zat makanan, polutan, radiasi dan sebagainya itu disinyalir juga mempengaruhi kejadian autis. Salah satunya juga tadi misalnya kelahiran prematur itu juga bisa. Karena memang kan tadi sudah disebutkan ya, perkembangan otak itu
tidak mulai dari kandungan. Jadi misalnya dia ada masalah, misalnya kan kalau prematur dia belum waktunya udah keluar tuh. Jadi belum ibarat bangunan belum pondasinya kokoh otaknya itu dia sudah harus keluar, jadi sudah terhenti. Itu yang menyebabkan autis atau genetik. Jadi banyak data tapi itu bukan penyebab pastinya ya. Misalnya orang tuanya punya putranya sudah terlalu tua, itu juga bisa menyebabkan begitu. Mungkin kualitas sperma atau kualitas telur sel telur itu juga mempengaruhi kejadian-kejadian seperti ini. Lalu dokter, ciri-ciri atau gejala anak dengan yang mengidap autisme itu seperti apa, Dok? Ya, jadi dia itu kesulitan untuk berbicara ya. Jadi biasanya orang tua tahu saat dia anaknya umur 6 bulan. Jadi misalnya biasanya 6 bulan itu kalau kita perhatiin, dililing. Kita liling biasanya dia kan akan lihat kita kontak senyum, gitu ya. Ada kontak, ada ekspresi begitu ya, seneng dan sebagainya. Kalau anak autis enggak, dia masih digini dia diam aja. Malah mungkin dia gusrok dengan tangannya sendiri atau dengan dengan yang dia tertariknya sendiri. Makanya ada yang bilang dia hidup di dunianya sendiri. Jadi walaupun dia hidup dengan kita, tapi dia tidak tertarik dengan kita, gitu. Ya, seringkali orang tua 6 bulan itu sudah tahu gitu, anak saya kok begini gitu. Biasanya kasih mainan merah-merah, kan namanya anak kecil mesti pengen meraih, pengen di matanya kan kelihatan berbinar, terus kontak mata dengan kita. Tapi kalau anak autis tidak, jadi dia dikasih gini-gini dia juga akan melihat bawah atau melihat ininya sendiri begitu. Tidak dia fokus lah gitu tidak ya. Fokus ya. Oke. Dok, saya punya Dok ya, punya kenalan lah apakah kalau anak autis itu rata-rata itu kayak telat speech delay itu loh, Dok, telat berbicara, apakah seperti itu, Dok? Iya, karena salah satu cirinya begitu. Jadi dia kesulitan dalam berbicara, terus dia berinteraksi itu tidak bisa. Ya, karena itu memang gejalanya autis itu seperti itu, walaupun ada tingkatan-tingkatannya ya, tapi gejala-gejalanya begitu. Jadi misalnya paling sering waktu diginikan dia tidak respon. Terus saat umur 9 bulan mestinya bisa mama dia enggak, dia pokoknya enggak mau lihat. Yang paling sering enggak mau lihat yang orang awam ngeh gitu. Kalau dengan kehidupan interaksi sosialnya, Dok, kadang ada ya, Dok ya, itu anak autis itu yang dia itu kalau ketemu orang itu kayak ketakutan gitu loh, Dok, kalau rame-rame gitu kayak menghindar seperti itu, Dok. Ya, itu salah satu gejala dari banyak gejala. Jadi memang interaksi sosialnya dia memang jelek. Jadi gangguan interaksi sosial ya kan ketahuan saat 6 bulan tadi kan harusnya kalau anak yang interaksinya baik saat di releng dia akan kontak, dia akan seneng gitu. Kalau anak autis enggak, dia akan lihat bawah, kalau enggak ya lihat dia yang dia seneng, lihat tangannya gini aja, walaupun kita ngasih mainan cek-cek merah apapun dia diam aja. Nah, nanti seiring usia apabila dia tidak diterapi gitu ya, mungkin dia apalagi keluarganya juga mungkin malu, tidak care atau tidak tahu. Nah, nanti akan semakin lambat. Padahal kita tahu perkembangan otak itu 2 tahun itu sampai 2 tahun itu sudah 85%. Nanti sampai 5 tahun baru 95%. Artinya apabila kita bisa deteksi dini, bisa mengetahui anak saya kok begini misalnya. Terus kita segera konsultasikan ke dokter anak yang khusus neuro misalnya, itu saraf, atau kalau di Ponorogo enggak ada ya dokter anak. Sama dokter rehab mungkin akan dikasih terapi-terapi supaya dia bisa mulai bicara, mulai dia bisa fokus, mulai dia bisa berinteraksi dengan yang lain. Oh, jadi terapi itu fungsinya untuk ini ya, Dok ya? Ya. Jadi bisa sebenarnya diarahkan mereka. Memang harus
melalui proses Ya, terapi melalui itu ya. proses. Ya, dukungan keluarga juga karena bagaimanapun terapi itu kan dalam satu hari cuma 1 jam, itu pun mungkin seminggu cuma 2 kali. Otomatis yang di rumah ini yang dukungan keluarga untuk melatih itu lebih utama. Oke. Dalam Dok, proses tapi kalau kayak terapi untuk anak autis kayak gitu tuh bisa ya dok ya pakai BPJS gitu bisa ya dok ya? saat ini kan latihannya tidak hanya satu ya. Yang pertama latihan bicara. Latihan bicara tergantung kendalanya dia di mana ya. Kalau misalnya dia speech delay tidak bisa bicara gitu, itu ada di terapinya. Dan untuk BPJS bisa. Nah, tidak masih perlu bisa, khawatir untuk orang tua di luar sana yang mungkin anaknya mengalami gejala-gejala yang telah dijelaskan oleh dokter itu ya dok ya, bisa menggunakan BPJS untuk terapinya. Ya, nanti di rehab medis dengan dokter anak kita ini kan di terapi, tapi tetap dukungan dari keluarga tadi karena mengingat terapi kan tidak lama. Ya, jadi kita kadang-kadang saya ini kan orang tua Bu nanti setelah pulang terapi tanya ke terapisnya, bilang PR-nya di rumah apa, itu yang harus dilakukan di rumah. Mungkin ngajari ya apa bicara apa, terus kompak di rumah, tidak pakai main HP atau main TV supaya dia tidak lebih sering melihat, misalnya lebih sering ngobrol maksudnya. Itu masuk kategori terapi apa ya dok ya? Terapi medis atau terapi? Ya, terapi medis. Oh ini medis ya? Ya, jadi nanti ada itu pakai obat-obatan nggak dok? Enggak ya? Oh, kalau dia yang kan ada autis yang biasa, ada autis yang misalnya dia hiperaktif yang harus dikendalikan, itu ya mungkin ada obatnya. Maksudnya tergantung seberapa parah ya. Kalau misalkan kita bicara yang biasa saja nggak perlu ya? Yang anaknya baik, nggak perlu obat, ya bisa. Tapi kan ada yang ini banget gitu, maksudnya dia nggak bisa banget gitu, mungkin perlu untuk mengurangi impuls-impuls di otaknya yang terlalu semuanya nggak bisa dunia, misalnya dia pengen mainan ini terus ini itu sampai berjam-jam di situ aja, itu ada yang begitu. Untuk mengurangi itunya biar dia bisa diajak gini biar tenang, ada yang hiperaktif juga kan biar dia tenang, itu ada beberapa obat kalau memang diperlukan, tapi kalau yang enggak ya enggak, kita terapi aja ya, tergantung keparahan. Dok, tapi autisme ini apakah memang dari dari lahir gitu, apa mungkin bayi yang atau anak yang sebelumnya tidak mengalami autis karena lingkungan atau karena apa gitu jadi bisa autis gitu dok? Ya namanya autis kan perkembangan otak ya mungkin dari lahir bisa aja mungkin ya dia lahir normal, terus dalam pertengahannya dia mengalami misalnya kejang atau sakit apa yang merusak di otaknya, mungkin juga bisa timbul. Oh, tapi jarang mungkin dok yang atau ada juga? Ya, maksudnya awalnya normal, kemudian terjadi sesuatu itu baru muncul ini gitu ya. Ya. Tapi yang paling ini ya memang kelainan otak di sejak awal. Dok, apa nih yang harus dilakukan orang tua ketika mendapatkan ada tanda gejala seperti yang dokter Rivia jelaskan tadi? Ya, kalau timbul red flag ya, artinya ini gejala-gejala dini, jadi misalnya anaknya kok sejak kecil tidak babbling, tidak mam 6 bulan sudah tegak begini. Kalau bayi kan masih suka gini ya, dia masih lihat atas mungkin ya, tapi kalau sudah 6 bulan kan sudah tegak ini kepala. Di ini kok tidak ada kontak matanya dan sebagainya, segera menghubungi dokter anak untuk dipastikan ini autis apa enggak. Ada cek screeningnya. Kalau memang autis kan bisa diterapi sejak awal. Lebih dini lebih bagus dok? Ya Mesti ya, kalau lebih dini kan otomatis perkembangannya misalnya 6 bulan itu kan otaknya masih bisa dipacu, walaupun tidak bisa sembuh tapi kan mulai bisa dikondisikan. Kalau red flag-nya anak berbicara itu umur berapa sih dok? Kalau misalnya umur 2 tahun nih nggak bisa berbicara sama sekali, itu udah masuk red flag apa
belum dok misal kayak gitu. Ya apalagi sekarang karena banyaknya Ya, kayak HP banyak dan HP, gadget dok, ini kadang- jadi nggak mau ngomong nggak ada anak-anak itu. ukuran ya. Karena nggak bisa membedakan ini anaknya ini nggak mau bicara apa emang nggak bisa bicara gitu karena kebanyakan lihat HP dok. Saya jadi ingat anak saya dulu belum ada HP sih sebenarnya, tapi agak lambat juga anak saya itu. Tapi begitu dia bisa bicara, langsung tas. Tapi oh iya agak lambat dan jalannya juga agak lambat dia saat itu gitu. Jadi banyak karena bapak ibunya jarang di rumah Ya, jadi iya paling sering itu. iya jarang ngesot itu dong dulu Iya. tuh. Jadi ngesot lama tapi begitu dia bisa lari dia. Iya. Ya mungkin orang tua di luar pendengar Gema Surya perlu aware ya dok ya. Kira-kira usia berapa dok anak-anak mulai red flag ini kalau belum ada kata-kata yang bisa diucapkan gitu. Ya dia sudah mulai mam itu ya mulai 9 bulan, 8 bulan gitu. Tapi nanti kalau misalnya sampai 2 tahun ya, karena yang bisa bercerita itu kan orang tua tuh ngohnya kalau sudah agak gede itu kok belum bisa menggabungkan kata-kata atau dia belum bisa bercerita. Tapi pengasuh keseringnya begini, tapi bisa kok dok disuruh ambil ini, bisa kok dok disuruh ambil Paham gitu ya, Dok? paham atau dia kan Tapi- paham cuma dia nggak bisa ngomong. Nah itu mengutarakan. mungkin yang perlu stimulasi. Jadi kalau misalnya belum bisa bicara sampai misalnya 1,5 atau 2 tahun belum bisa bicara, ada kesempatan 2 bulan lagi untuk menterapi. Jadi untuk pemirsa yang mungkin ada anak kecil yang belum bisa bicara, coba kita sama-sama tadi kompakan, jangan main HP, jangan lihat TV, kita fokus interaksi ya, berinteraksi. Kalau dia membaik dalam 2 bulan sudah kita full membaik, berarti kita misalnya awalnya belum bisa maem, sekarang sudah bisa maem. Misalnya kan itu ya udah ada perkembangan tuh, belum bisa bilang yang gampang lah mimi, kalau nanti sudah bisa berarti wah ini membaik ini, berarti itu nanti anak ini tidak apa-apa. Tetap kita kejar supaya bagian otak yang bagian bicara itu tetap berkembang karena dia masih ada masa sedikit untuk perkembangan kan. Gitu. Nanti tapi kalau dalam 2 bulan kita sudah mengajar pol-polan kita tidak ada perkembangan, sebaiknya untuk periksa. Kenapa dia tidak bisa? Nanti kan ada checklistnya screening perkembangannya. Aja. Apa yang harus diperhatikan dok? Secara umum aja sekarang. Oke. Anak-anak secara umum, bagian dari closing ini. Apa yang sebaiknya diperhatikan lah terkait dengan tumbuh kembangannya. Ya memang apa yang diperhatikan itu ya kita wajib memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Sebenarnya kita pemerintah pun sudah mewaspadai ini. Jadi diadakan posyandu, diadakan pemeriksaan itu dalam rangka untuk menjamin tumbuh kembang anak Indonesia. Jadi mulai dari awal-awal kehidupan, jadi dimulai umur 1 bulan sampai 4 bulan itu imunisasinya sekarang harus diadakan posyandu supaya kebutuhan untuk kekebalan tubuh terpenuhi. Selain itu di buku KIA itu juga sudah ada grafik-grafik untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Jadi nanti kita tahu berat badannya anak kita tuh di posisi mana. Nanti yang harus harus dikonsultasikan. Masih urgen ya dok ternyata KIA itu. Iya, kayak itu ini malah sekarang harus diperbarui malah sekarang lebih bagus lagi. Selain itu sekarang sudah lengkap, yang sekarang itu sudah di belakang juga sudah ada perkembangannya. Jadi 3 bulan tuh harus bisa apa, 6 bulan harus bisa apa, 9 bulan harus bisa apa, itu sudah ada. Nanti monggo yang punya anak kecil sering-sering membuka-buka bukunya, di situ sudah ada panduan-panduan supaya nanti anak kita tumbuh kembangnya baik. Bagian Gavin untuk menutup sesi ini teman. Iya Vin ya? Iya dong, sekalian ditutup. Ya terima kasih untuk pendengar Gema Surya yang sudah mendengarkan obsesi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Rifia itu bermanfaat Amin, bagi amin. pendengar semua dan
maksimalkan potensi yang ada di dalam diri anak kita. Tidak harus anak itu harus pintar matematika seperti yang katanya Dokter Rivia. Ada juga anak yang pintar mungkin dalam olahraga atau seni atau yang lainnya. Jadi, Masak. ya masak. Sekarang Atau kita yang- caranya ini. Iya, yang sukanya dengan perhewanan Oh, atau ya. pertumbuhan gitu kan ya, tidak harus tentang eksakta gitu ya Betul, Pak Ari ya. betul, Jadi betul. maksimalkan potensi setiap anak karena setiap anak itu tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti itu. Saya Gavin dan juga Pak Ari dan juga Iya. terima kasih banyak Dokter Rivia Iya. atas ilmunya pagi hari ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.